dicatat dalam sejarah adalah 50 hari sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini oleh ibundanya atas izin Allah, ternyata ada pasukan Abraha bersama pasukannya, pasukan gajah ini ingin menyerang Ka'bah. Kenapa kok sampai Ka'bah ini ingin diserang sama Raja Abraha? Nah, cerita punya cerita, ternyata Raja Abraha ini hiri dengan kota Mekah, dengan Ka'bah yang banyak dikunjungi oleh orang, tidak hanya dari negeri Mekah sendiri, tapi dari berbagai negeri yang ada di sekitaran situ, bahkan di luar Ka'bah, di luar Mekah, yang dari lain, yang dari Yaman, kemudian dari negeri Sam. Negeri Sam itu dulu itu luas, terbagi-bagi, negeri Syria, kemudian ada lagi Palestina dan sebagainya. Mesir itu termasuk dari bagian negeri Syam. Nah, ini banyak yang datang kepada Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa Risalah Dakwah TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah agar segala nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa selalu kita bisa manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut menjadi ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan kepada panglima besar kita, kepada manusia yang paling agung, kepada manusia yang paling baik akhlaknya, paling baik budi pekertinya, paling sopan dalam bicaranya, paling benar dalam kehidupan tingkah lakunya. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Risalah Dakwah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada hari Senin. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dalam Masehi beliau dilahirkan itu tanggal 21 April tahun 571 Masehi. Dan kelahiran beliau membawa dampak perubahan yang begitu luar biasa bagi kehidupan umat manusia dari zaman beliau hingga zaman saat sekarang yang kita rasakan ini. Telah banyak dikatakan dalam sejarah-sejarah, telah banyak ditulis dalam buku-buku besar, dalam kitab-kitab kuning para alim ulama menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah yang begitu luar biasa, membawa agama Islam ini penuh dengan kegembiraan, penuh dengan cahaya, sehingga merubah tatanan dunia yang tadinya gelap gulita, yang tadinya tidak penuh cahaya dalam kehidupan. Setelah Rasulullah hadir ke muka bumi ini, maka gelap gulita tersebut berubah menjadi cahaya yang terang benderang. Yang tadinya penuh dengan kebodohan, penuh dengan kemaksiatan, maka Allah ganti penuh dengan keibadahan, penuh dengan cahaya yang menerangi seluruh umat manusia, tidak hanya manusia tapi juga alam semesta ini. Hadirin para pemirsa Risalah Dakwah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas kali ini adalah bukan tentang kapan Rasulullah itu lahir, bukan hari apa Rasulullah itu lahir, karena kita sudah sama-sama tahu. Yang kita bahas pada kali ini adalah sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang dinamakan peristiwa gajah yang ingin menyerang Ka'bah, di mana kita tahu bahwa tahun Rasulullah lahir pada saat itu adalah disebut tahun gajah, amal fil disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Pasti ada sejarahnya. Tidak mungkin kalau tidak penuh sejarah tahun gajah ini dijadikan sebagai tahun lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut dengan tahun gajah ini adalah kita sama-sama tahu bahwa ada sekelompok pasukan gajah, ada pasukan gajah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Abraha yang berasal dari negeri Habasyah. Nama Raja Abraha, nama lengkapnya adalah Abraha bin Ashabah. Jadi nama beliau itu, nama si raja ini adalah Raja Abraha bin Ashabah Al-Habashi, yang berasal dari negeri Habasyi, penguasa yang menjadi bawahan daripada An-Najasyi di negeri Yaman. Jadi di negeri Yaman. Nah, kerajaan ini berada di negeri Yaman. Nah, Abraha ini ingin sekali menghancurkan daripada Ka'bah. Dan ini terjadi, dicatat dalam sejarah adalah 50 hari sebelum Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini oleh ibundanya atas izin Allah. Ternyata ada pasukan Abraha bersama pasukannya, pasukan gajah ini ingin menyerang Ka'bah. Kenapa kok sampai Ka'bah ini ingin diserang sama Raja Abraha? Nah, cerita punya cerita, ternyata Raja Abraha ini hiri dengan kota Mekah, dengan Ka'bah yang banyak dikunjungi oleh orang, tidak hanya dari negeri Mekah sendiri, tapi dari berbagai negeri yang ada di sekitaran situ, bahkan di luar Ka'bah, di luar Mekah, yang dari lain, yang dari Yaman, kemudian dari negeri Sam. Negeri Sam itu dulu itu luas, terbagi-bagi, negeri Syria, kemudian ada lagi Palestina dan sebagainya. Mesir itu termasuk dari bagian negeri Syam. Nah, ini banyak yang datang kepada Ka'bah. Nah, karena melihat dengan ramainya daripada Ka'bah ini dikunjungi oleh manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada juga manusia-manusia yang datang ke Ka'bah ini tidak ibadah kepada Allah. Mereka terkadang menyembah berhala di Ka'bah, karena sebelum Rasul hadir ini di Ka'bah ini banyak para berhala yang dibuat oleh orang-orang Ka'bah sendiri, oleh orang-orang Mekah sendiri yang membuat berhala sehingga mereka ibadahnya di situ, ibadahnya di dekat Ka'bah. Nah, banyak yang hadir tuh, banyak yang datang, sehingga membuat hiri daripada Raja Abraha ini. Nah, itulah salah satu keirian dia ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya dia mengumpulkan pasukannya, dia berangkat menuju dari Yaman menuju ke kota Mekah dalam rangka apa? Dalam rangka menghancurkan Ka'bah. Berapa pasukan yang dibawa sama dia? Ternyata dalam sejarah mencatat pasukan yang dibawa oleh Raja Abraha adalah sebanyak 6.000 pasukan, 6.000 prajurit, dan membawa pedang dan sebagainya, perlengkapan perang, serta dia membawa 13 ekor gajah. Dia membawa 13 ekor gajah, dan satu gajah yang paling besar, badan yang paling besar, yang paling kuat itu ditaiki oleh Abraha, dan Abraha langsung yang memimpin daripada ingin menghancurkan Ka'bah ini. Abraha ini jalan di paling depan. Raja Abraha ini paling depan karena dia benar-benar ingin menghancurkan Ka'bah. Dia paling depan, prajurit itu belakangan semua. 6.000 prajurit dengan 13 gajah yang besar-besar. Makanya dalam kitab yang lain itu, kalau tidak salah di Ulasan Nurul Yakin itu ada pasukan gajah ini besar-besar. Yang paling besar ditaiki sama Raja Abraha. Jalan terus. Nah, jalan terus sampai melewati beberapa kota sebelum kota Mekah. Nah, kemudian ternyata tatkala sampai di lembah Muhasir, di lembah Muhasir itu lembah sebelum daripada Ka'bah, sebelum daripada Mekah, pasukan gajah ini diam. Pasukan gajah ini nggak mau jalan. Pasukan gajah ini tiba-tiba berhenti di situ. Kenapa? Kok bisa terjadi? Padahal dari Yaman ini pasukan gajah jalan terus. Tiba-tiba pas sampai lembah Muhasir ini gajah nggak mau dijalanin, nggak mau digerakin, seolah-olah dia segan untuk berlangkah. Diajak ke arah yang lain dia mau, ke arah selatan dia mau, ke timur mau, ke utara mau, tapi giliran menuju Ka'bah ini gajah nggak mau diajak jalan. Ada apa sebenarnya? Nah, pada saat gajah ini pada diam, tidak mau jalan lagi, pasukan pun juga jadi terhenti. Kemudian pada saat itu tentara Abraha ini terheran-heran. Kenapa? Kok ini bisa terjadi? Nah, akhirnya di tengah kegalauan mereka, ternyata Allah kirimkan burung ababil yang dikisahkan dalam surah Al-Fil,
Itu tinggal kita baca sendiri, coba dibuka surah Al-Fil dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Itu tentang peristiwa Allah kirimkan burung yang bernama ababil untuk menghancurkan pasukan gajah atau pasukan Abraha. Nah, ketika lagi galaunya mereka bingung, dia terkesima. Ternyata ada burung yang terbang di atas langit, di atas kepala-kepala mereka, di atas itu, di atas lembah Muasir ini ada sekelompok burung yang lagi terbang. Pasukan Abraha ini beserta semuanya itu pada melihat ke atas, melihat matanya ke langit, banyak burung yang terbangan. Nah, banyak burung yang terbangan, kemudian dia melihat ke atas semuanya, ada apa ini? Nah, dia terkesima. Kenapa? Karena ternyata burung yang ada di atas kepalanya ini, yang jauh dari kepalanya, yang terbang di atas langit di awan-awan itu, ternyata ada burung yang kecil, burung yang tidak besar, burungnya kecil, tapi burung ini ternyata seperti terbuat dari besi. Burung ini terlihat seperti besi. Bahkan ketika burung itu mengeluarkan suaranya, itu pasukan Abraha sampai menutup kedua kupingnya. Karena kenapa? Karena saking kencangnya. Saking kencangnya dia tutup kupingnya karena saking kencang suaranya. Kemudian dia lihat ternyata burung itu kecil tapi suaranya luar biasa dan seperti terbuat daripada besi. Nah, kemudian tak lama kemudian burung ini melemparkan yang dia bawa. Nah, jadi burung ini membawa batu yang diambil dari neraka Sijil. Burung itu, burung ababil, mengambil batu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengirim, untuk menghancurkan daripada pasukan Abraha ini. Burung itu bawa 3 batu. Jadi 2 batu itu di kakinya kanan kiri, yang 1 batunya itu taruh di paruhnya. Nah, dilemparin tuh, dimuntahkan. Ketika pasukan Abraha terkesima, tercengang, kemudian ditimpahkan batu itu kepada pasukan Abraha. Dan banyak pasukan yang mati, banyak pasukan yang mati. Ada juga yang nggak mati tapi dia lari sana sini, kocar kacir segala macam. Akhirnya nggak mati karena burungnya, tapi mati keinjek-injek dengan pasukan gajah itu sendiri, keinjek-injek dengan pasukan temannya sendiri. Jadi ada yang mati emang kena burung yang dilemparin batu itu sama burung ababil. Ada juga yang memang terinjak-injak dengan pasukan gajah dan dengan pasukan teman-temannya sendiri. Nah, satu ketika ada yang bilang juga, ada yang bilang di masing-masing batunya ini sudah tertuliskan nama pasukan gajah itu sendiri. Nah, ada lagi yang lebih soal lagi juga, mereka ini ada yang kabur, berlarian, semuanya berlarian, semua berlarian, dan akhirnya si Abraha pada saat itu bisa menyelamatkan diri. Tapi ternyata pas dia sampai dengan ke istananya kembali setelah dia melarikan diri, ternyata apa? Perlahan-lahan itu semua sendi-sendi di tubuh Abraha ini pada copot. Jadi tangannya pada copot, sendi-sendi pada copot, kemudian dadanya terbelah dan keluarlah jantungnya. Pada saat itu jantungnya keluar dan seketika itu Abraha langsung mati. Inilah cara Allah menghancurkan manusia yang sombong yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi dia gara-garanya hiri dengan Ka'bah. Kenapa dia hiri? Nah, saking hirinya akhirnya dia, si Abraha ini sebelum daripada peristiwa dilempar dengan burung ababil, dia ini membuat sebuah gereja yang terbuat dari emas. Dibuat gereja terbuat dari emas di negerinya. Tapi ternyata apa? Masih kalah dengan Ka'bah. Ini hiri. Nah, setelah hiri ini dia cari siapa sih pemimpin Ka'bah ini. Pada saat itu sampai orang itu banyak yang ke Ka'bah. Siapa sih? Nah, ternyata yang diketahui adalah pemimpin Ka'bah pada saat itu adalah Abdul Muthalib, yaitu kakeknya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang ada yang datang ke gereja si Abraha ini, ada yang datang, ada, cuma tidak banyak, sedikit. Bahkan ada satu peristiwa pada malam hari si gereja ini didatengin sama orang. Nah, sama orang ini ternyata bukan buat ibadah, tapi apa? Ternyata dia di situ membuang kotoran. Akhirnya marahlah si Abraha ini sampai dia kesel. Dia udah bikin bagus-bagus tempat ibadah yang bagus, tapi tidak banyak orang yang mengunjunginya, bahkan masih kalah tenar dengan Ka'bah. Akhirnya dia ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, kemudian ternyata sebelum sampai dia menghancurkan Ka'bah, dia pernah berdialog kepada kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum dia ditimpahin batu pasukannya dengan burung ababil, ternyata dia sudah bertemu dengan kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib. Ketika itu pasukan Abraha ini yang terhenti di lembah Muasir, kemudian dicari-cari siapa pemimpin Ka'bah. Akhirnya datanglah Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib datang, ternyata Abdul Muthalib ini datang bukan mau ngelawan, datang bukan mau langsung melawan dengan dirinya.
atau mau protes atau gimana, bukan, tapi ternyata dia datang mau ngambil ontaknya. Kenapa? Karena ontak daripada kakeknya Rasulullah itu dirampas, dicuri, diambil sama pasukan gajah daripada Raja Abraha sebanyak 200 ekor. Jadi dia datang itu bukan karena mau berantem, bukan karena mau protes, bukan, tapi mau ngambil ontaknya. Nah akhirnya di saat itu si Raja Abraha ini melecehkan ataupun juga menganggap rendah daripada Abdul Muthalib. Sombong, Abraha sombong. Dia berkata, wah ternyata Abdul Muthalib ini pimpinan Ka'bah ini seperti ini. Dia meremehkan Abdul Muthalib. Nah akhirnya dia berkata apa? Kembalikan ontaku karena itu milik aku. Masalah kamu menghancurkan Ka'bah, Ka'bah itu sudah ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Silahkan engkau rebut Ka'bah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Raja Abraha dengan sombongnya, dia kata Abraha, aku tidak takut, bahkan aku akan yakin sekali bahwa Ka'bah ini akan aku bisa hancurkan. Beliau berkata seperti itu. Ternyata pada akhirnya pas sampai lembah Muhasir, kemudian Abdul Muthalib ini kakeknya Rasulullah udah ngambil ontaknya, kemudian disuruhlah pada para penduduk Mekah yang ada di sekitaran Ka'bah itu untuk menjauh daripada area Ka'bah. Agar menjauh daripada area Ka'bah, maka para penduduk Ka'bah ini, penduduk Mekah ini kemudian naik ke atas bukit. Tujuannya bukan untuk kabur, tapi untuk melihat bagaimana terjadinya pasukan Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar menunjukkan bahwa Ka'bah itu benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya peristiwa ini pun dilihat dan disaksikan oleh para orang-orang yang berada di kota Mekah yang sudah pada naik ke arah bukit dengan tujuan yang pertama, memang ada yang takut kehilangan dan sebagainya, takut dibunuh sama pasukan Abraha, tapi juga satu sisi untuk menyaksikan bahwa Allah membuktikan kebesarannya luar biasa, Allah Subhanahu wa taala. Nah sehingga hancurlah pasukan Ka'bah ini, hancurlah pasukan Abraha ini dengan semua bala tentaranya yang mati di situ, yang pergi, yang kocar-kacir sebagainya. Bahkan sampai Raja Abraha itu mati dalam keadaan tidak terhormat, yaitu mati dengan persendian yang semua copot, bahkan dadanya terbelah dan jantungnya itu keluar. Nah disitulah dia mati. Nah ini bukti dan inilah cerita kenapa pada saat itu disebut dengan tahun gajah. Inilah kira-kira sekelumit sejarah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jadi kita tahu ternyata pasukan gajah Abraha ini seperti ini yang diceritakan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan dan kelupaan, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.